aku tadi ceritanya lagi sepedaan. Enggak sih, aku emang rencana pengen ke rumah KL di Ampera. Berapa kilometer ya? Sekitar 7 kilometer dari rumah. Kita naik sepeda, awalnya KL ragu kan, katanya nggak mungkin ya ini nyampe, nggak mungkin. Terus aku bilang, oke, lihat aja ya, aku bilang. Tapi aku nyampe, aku maunya pulang diantar pakai mobil, aku bilang. Sepeda lipat. Terus aku ke situ, terus aku pakai map, aku lupa jalan Ampera tuh di mana. Dan finally ternyata dia nyampe. Aku nggak hawa, kata orang pada aku nggak hawa. Aku kalau udah ngomong nggak, kalau aku udah bilang begitu ya, aku sambil ngomong di atas meja kerjamu. Menikmati indahmu dari sisi gelapku, gelapku. Kamu jangan kabar. Bila menyentuh, mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Kurang lampu ya, kita kurang lightingnya. Oh, OMG. Kempung guys, kempung. OMG, kita dibilang kempung. Kurang lighting ya teh. Dari tadi gelap banget. Jadi kita mau Q&A nih kak. Oke, Q&A siap. Pokoknya sebentar ya guys, kalian aku kasih waktu buat subscribe channel ini karena aku bakalan share ke kalian aktivitas aku dari Hamin berapa bulan sebelum aku berangkat. Dengan aku kalau dulu kan kalau ke Amerika aku nggak ada buat vlog gitu kan, ceritanya cuma di blog aja gitu. Sekarang aku mau buat dalam bentuk video gitu. Aku mau nanya nih, kesan-pesannya Kak El selama di Tafid Camp. Pesan. Nah, pesan dulu. Apa tadi kesan dan pesan? Iya. Pesan dan pesan. Pesan dulu ya. Pesan dulu buat calon-calon santriwati atau santriwan yang mau masuk Tafid Camp. Buat para santriwati dan santriwan yang akan masuk Tafid Camp ya. Ini apa ya pesannya? Lila. Pokoknya jangan menganggap kalau pondok tuh sama kayak rumah gitu. Kalau pondok tuh beda loh dari rumah. Jadi kita tuh jauh dari orang tua yang kalau misalnya ngekos sekedar kayak kuliah di luar, ngekos di luar itu masih bisa ngubungin orang tua kapanpun gitu, masih bisa megang HP. Sedangkan kalau di pondok tuh enggak kayak gitu. Di pondok ada waktu-waktu tertentu baru ketemu sama orang tua. Jadi sebelum masuk pondok tuh benar-benar maksimalin sama orang tuanya gimana, bantu orang tua, sering-sering sama orang tua gitu. Biasain dengan Qurannya dari sekarang. Udah kaget. Biasanya tuh suka kaget ya kalau udah tuh jadinya gimana kalau jarang sama Quran tiba-tiba harus bersama Quran 24 jam gitu. Enggak juga 24 jam sih. Ya, separuh dari maksimal waktu tuh dengan Quran gitu. Nah, jadi dari sekarang mulai biasain dengan Quran, ini dekat dengan orang tua, jangan banyak-banyak nongkrong apalagi dalam situasi Covid kayak gini kan. Mending di rumah aja gitu. Betul. Kalau kesan masih ada pesannya? Udah kayaknya itu aja lah. Yes, ya. Kalau kesannya selama di pondok, enggak nyangka ya. Kan saya lulusan dari pernah kuliah sebelumnya. Nah, kalau di kuliah itu ternyata agenda di kampus tuh emang banyak, tapi tuh enggak sepadat di pondok. Pondok tuh lebih seru. Jadi dengan dengan berbagai hari besar gitu, lebih banyak dirayakan itu di pondok pesantren. Ini kanan ya. Terus
lebih seru, lebih asik, lebih dengan teman itu lebih kompak, lebih nyatu. Kalau Kayak keluarga gitu ya. gitu lebih kayak keluarga. Karena kan kalau di kampus kan masing-masing dengan keluarganya, kok di rumah, di kampus baru nyatu. Sedangkan kalau di pondok ya 24 jam dengan teman itu terus. Iya, belajar juga, tidur. Jadi ya, benar-benar teman itu keluarga. Iya, betul. Terasa banget teman itu keluarga. Jadi kayak nggak galau gitu ya, nggak jauh dari Biarpun kita tuh dari apa ya, macam-macam provinsi gitu, dari seluruh Indonesia, tapi tuh kayak sama aja. Kayak nggak ada beda lah, kayak nggak lo gue nggak kayak gitu. Iya, kayak semua bahasa tuh jadi satu. Yang aja. Sunda ikut, yang Jawa ikut Sunda, yang Jambi ngikut Kalimantan, yang pokoknya macam-macam ya. Mantap. Makanan yang dimakan itu jadi macam-macam, yang ngerasain ini nggak cuma makanan yang biasa kita makan di daerah kita gitu. Kalau untuk Qurannya gimana dong? Untuk Qurannya kesannya kalau waktu di rumah itu Quran tuh kayak ya udah sekedar dibaca lah gitu, baca habis itu besok lagi dibaca gitu. Tapi kalau di pondok nggak Quran, nggak ada Quran sehari tuh kering gitu. Iya, Rasa kering, benar-benar kerasa gitu. nggak ada kajian sehari kering, nggak ada Quran sehari kering. Tuh haus pokoknya, haus ilmu, haus kajian, haus pengen setoran gitu. Beda lah, ini mah orang yang udah lila nih kayak gini nih. Kalau yang nakal gitu, beda. Iya gitu. Jadi yang paling kayak takutkan nanti setelah keluar dari TC itu apa sih sebenarnya? Iya, nggak istiqomah dengan Quran itu. Iya, pasti sih semua orang khawatir Iya. itu ya. Yang paling khawatir itu yang nggak istiqomah dengan Quran lagi kalau udah keluar dari pondok. Benar banget. Karena sebenarnya tuh sejatinya tantangan kita tuh bukan di pondok ya nggak. Setelah kita, iya nggak sih? Setelah belajar Qurannya, terus gimana kita di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kayak aku ya sendiri kayak ngerasa banget pas pulang tuh kayak ya Allah aku bingung aku harus ngapain, ini malah libur lama 3 bulan dan 4 bulan nggak tahu sampai kapan kan gitu. Terus kayak aduh gimana Qurannya, akhirnya aku cari tuh teman siapa yang mau setoran sama aku ya gitu, atau aku ajak orang-orang gitu, ayo kita ini yuk coba kita sehari berapa juz gitu. Terus aku kayak gitu kayak bro parah banget, sampai aku nanya orang tuh kayak teman-teman aku yang hafal Quran tapi udah kayak di UGM gitu kan gitu, atau di mana gitu, aku tanya yang ada di Turki dan segala macam. Di mana biar setia terus gitu. Iya. Sama Qurannya. Dia bilang Dia kamu jalan. dia kepulang. Terus aku tanya kan gimana kalian murojaah, terus ada yang bilang aku sehari 1 halaman, terus ada yang bilang wah aku nggak pernah murojaah, katanya sibuk banget kuliah gitu. Itu yang aku takut banget gitu, sampai aku bilang kan, aku mikir ya ini aku harus kuliah nih, gimana nih aku bisa balance dua, karena aku tuh orangnya mudah terpengaruh gitu loh gitu. Asli sih emang menurut tantangan. Jadi tuh kalau misalnya di pondok jadwal itu udah ada aturannya, udah ada jadwalnya tersendiri. Sedangkan kalau di rumah Gitu. Iya. Sedangkan kalau di rumah kita itu ngatur sendiri loh jadwal kita mau murojaahnya kapan, kita mau tadarus kapan gitu, tilawah kapan. Nah itu kita ngatur sendiri. Sedangkan di pondok udah ada aturannya. Jadi memang benar-benar tantangannya itu setelah pondok. Bisa nggak kita setia istiqomah terus sama Quran gitu, Benar-benar. jaga hafalan kita, murojaah. Perih banget tuh. Itulah ya aku takut banget ya kayak aku pengen gitu ya, pengen masuk GMUI gitu, tapi aku mikir lagi aduh gimana ya, aku tuh bisa nggak sih nyesuaiin, maksudnya ada tuh juga kan alumni TC yang aku sharing gitu lah, dia kan dokter, ngambil dokteran. Aku tanya gimana murojaahnya, waduh parah banget kalau kita nggak bisa ngatur waktu katanya. Aku tuh 1 juz tuh kalau nggak salah ya 1 juz tuh kayak susah banget gitu loh, karena kedokteran tuh sibuk banget gitu ya. Iyalah. Tapi katanya sih semester 2 nih mungkin udah udah nggak Udah nggak sepadat iya, waktu semester 1. kayak gitu. Jadi kayak oh ya udahlah bismillah gitu, ntar deh lihat gitu kan mau masuk. Oke guys, jadi kita udah nyampe di bakso 3 sapi. 3 sapi, kita mau beli dulu ya. Jadi guys, kita udah di tempat baksonya, tapi kita nggak bawa duit. Coba lihat, ini serius sumpah. Ini kita udah nyampe di bakso 3 sapi. Terus aku nggak bawa duit, aku bawa duitnya receh-receh. Aku kira kayak tuh bawa kayak aku bisa pinjem dulu, tapi aku nggak ngomong gitu. Enggak. Udah jadi kita pulang dulu karena belum sholat maghrib, buru-buru. Terus nanti kita pesan Gojek aja, jadi makannya di rumah gitu. Oke.
Oke, ya Allah parah banget, malu banget. Untung kita nggak turun. Kita bayar parkir aja. Makanya bingung dong. Terus ini bakalan jadi first vlog aku loh. Oh iya. Enggak sih di Madinah itu kan ya. Tapi itu kan kacau banget. Kacau banget, maksudnya aku masih pemula banget gitu kan. Yang kayak ini juga aku nggak ngerti nanti ngeditnya gimana. Terus kayak itu lagu apa sih? Gontor. Iya, aku nggak tahu lagu Gontong. Yang aku tahu aja deh. Oh, ini direkam. Iya. Jadi guys, kita tuh di pondok tuh juga asik, di TC tuh asik banget ya. Kita tuh ada senamnya. Jadi kayak Ustadz Heri tuh kan, ya kan awalnya sebelum Ustadz Aziz tuh ada Ustadz Heri. Jadi Ustadz Heri tuh pengen, Ustadz tuh tahu kan kalau kita tuh nggak semuanya latar belakangnya dari pondok. Kita ada yang dari SMA, ada yang biasanya ada yang SMP, maksudnya ada anak gaul dan segala macam. Jadi kayak Ustadz tuh pengen gimana kita tuh bisa nyaman gitu di pondok. Jadi Ustadz tuh kayak kita dibolehin senam pakai lagu-lagu yang ya masih sopan lah gitu ya, masih lagu barat yang sopan lah gitu, Menasik tapi tetap asik gitu. Kayak misalnya kita masih joget-joget gitu loh, tapi kayak itu ya kita cewek aja, maksudnya Ustadz nggak ikut kalau kayak gitu mah. Paling kalau senam SKJ itu Ustadz ikut gitu. Ustazah sih yang rame ya pasti. Iya. Terus kita juga setiap sore gitu kan ada waktu kosong, kita kayak bebas, lu mau ngapain, kamu mau ngapain aja gitu. Ada yang basket, ada yang futsal, ada yang basket, ada yang sepedaan, ada yang jogging, ada yang senam, ada yang main panah, bulu tangkis, ada yang ngaji, ada yang setoran, semuanya pokoknya seru banget. Jadi kayak nggak bosan banget loh di Tafid Camp tuh ya, recommended banget, enak banget. Aku sampai saking betahnya tuh 3 tahun loh ya. 3 tahun bayangin. Aku juga ya alhamdulillah ya ditawarin ngabdi gitu kan. Terus aku bilang, Ustadz Afwan, aku bilang ini 3 tahun tuh udah rasanya kayak udah kayak ngabdi gitu. Maksudnya kayak nyaman banget gitu loh. Ya, mau nambah lagi nggak 1 tahun gitu. Jangan Ustadz gitu, kayak aku mau kuliah gitu. Kasihan orang tua aku anak pertama. Seandainya ini aku anak bungsu nih, aku beneran aku siap gitu 5 tahun kalau aku anak bungsu. Maksudnya kayak ada kakak-kakak aku gitu yang bisa sukses gitu loh. Apa ya gitulah buat orang, maksudnya bahagian orang tua aku dulu gitu loh, punya anak cucu dan sukses gitu. Jadi aku bisa tetap santai nonton ilmunya, tapi kayak sekarang ini aku kayak di force, bukan sih, di force banget gitu loh, kayak harus gitu kuliah, jadi jajal terus gitu. Iya, jajal terus gitu, kayak gitu deh. Jadi apa, doain kami ya guys. Insya Allah tanggal 22 ya. 22. Nanti kami bakalan balik ke pondok. Kami berdua bakalan flight bareng dari Pontianak. Ya. Insya Allah nanti kira-kira bakal ada vlog lagi nggak ini kan? Iya. Nanti coba kalau kita buat ini ya, apa persyaratan buat terbang itu? Ini. Tes COVID. Iya. Tes COVID sama ini bikin surat-surat itu apa pokoknya nanti. Kalau kalian ada ide atau saran, nanti pas kami ngurus itu kami harus ada challenge apa gitu, atau apa yang harus diomongin, atau pengen tahu apa gitu tentang Tafid Camp atau tentang kami atau tentang apa aja, pokoknya boleh request dan komen di bawah ya guys. Tunggu vlog-vlog kami selanjutnya. Siap. Sudah, assalamualaikum. Saya Yeni Salsabila Katurunada Dan saya Kurnia Eldina. Pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.